Buat yang galbe di EasyCash, nggak usah takut, karena insya Allah semuanya akan baik-baik saja, karena resikonya tidak semenakutkan yang teman-teman pikirkan atau bayangkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi terkait masalah gagal bayar di Shopee ya, salah satunya adalah di SPayLater. Kita tahu bahwa yang gagal bayar di SPayLater itu banyak banget dan mungkin nggak bisa dihitung jumlahnya gitu ya. Karena aplikasinya menyatu dengan aplikasi Shopee di mana kalian selalu ditawari bahkan saat kalian mau melakukan pembayaran ada promo menarik kalau teman-teman menggunakan SPayLater. Nah, itu yang membuat ya yang galbe banyak banget. Nah, apakah SPayLater ini legal? Jawabannya legal ya. Mereka masuk ke dalam pembiayaan bukan ke pinjaman online sebenarnya, tapi ya intinya sama aja. Kita hutang, kita nyicil secara online ya pinjaman online kategorinya. Cuman ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui bahwa Shopee PayLater bukan sesuatu yang menakutkan atau aplikasi pinjol yang benar-benar menakutkan gitu ya, enggak. Tapi Shopee PayLater ini benar-benar kalau misalnya bisa kalau saya boleh bilang gitu ya, itu sebenarnya tidak semenakutkan pinjaman online yang lain. Karena mungkin embel-embel nama Shopee ini loh yang bikin semua orang kebanyakan takut. Nah, SPayLater ini apa sih resikonya dan apakah beneran aman? Sekali lagi saya bilang insya Allah aman. Kalau kalian berpikir soal DC lapangan, apakah mereka punya DC lapangan? Jawabannya mereka punya, tapi tidak terlalu banyak seperti pinjol-pinjol pada umumnya. Nah, sekarang kalau misalnya nih, kalau kita telat bayar dalam waktu yang cukup lama gitu ya, apakah kita akan masuk ke SLIK OJK? Jawabannya iya. Jadi kalau kita misalnya telat bayar, terus kemudian masuk SLIK OJK, itu dampaknya apa sih? Nah, sebagian orang takut banget ya soal SLIK OJK ini. Karena memang dia sistemnya mengikat dan nggak kenal waktu. Jangkanya berapa lama itu kita tidak pernah tahu. Nah, sekarang kalian juga harus tahu, kalian butuh nggak sih sebenarnya dengan SLIK OJK? Ini yang harus teman-teman ketahui. Karena sebagian orang itu berpikir, wah SLIK OJK ini akan merusak segalanya, nggak bisa nabung di bank lagi dan sebagainya. Padahal SLIK OJK ini hanya kalian butuhkan ketika teman-teman ingin mengajukan pinjaman lain atau mengajukan kredit sebuah rumah atau mungkin mobil dengan nilai nominal yang fantastis-fantastis itu. Baru SLIK OJK ini akan berdampak. Kalau enggak mah enggak. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi proses penagihan dari SPayLater ini? Jujur, kalau penagihan udah pasti nggak bisa kalian elakkan. Pasti akan ada terus telepon, WA, SMS, apapun itu. Jadi ya, maklumin aja, karena itu adalah tugas dari mereka. Ya, nggak usah kalian pikirin, nggak usah kalian pusingin. Bang, gimana kalau kita nggak respon? Apakah kita akan dianggap kabur dari tanggung jawab? Apakah kita bisa masuk penjara? Jawabannya tidak. Jadi teman-teman tetap santai aja, teman-teman tetap relax aja. Semuanya tergantung kalian. Tergantung apa yang kalian pikirkan. Kalau teman-teman mikirnya ini bukan sesuatu yang menakutkan, ya harusnya bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, saran saya cuma satu, fokus pada apa yang bisa teman-teman kontrol. Fokuslah di situ, jangan sampai kalian fokus di sesuatu yang nggak bisa kalian kontrol. Contoh, ada DC lapangan yang datang ke rumah nggak? Terus kemudian, kalau DC lapangan ke rumah itu datang gimana? Nah, itu kan kita nggak bisa kontrol. Mereka tiba-tiba datang aja. Yang bisa kita kontrol apa? Memantapkan diri, mempersiapkan semuanya, membaca segala peraturannya, sehingga kalian punya bekal ketika nanti menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah. Itu sih udah paling cakep ya teman-teman. Daripada kalian penasaran dan bingung harus gimana-gimana, ya mending kita mempelajari seluk-beluk terkait pinjol ini seperti apa sih, biar kita bisa tenang dan nggak gampang dibodoh-bodohi tentunya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap tenang, tetap semangat, dan jangan pantang menyerah. Insya Allah semuanya akan ada jalan. Ketika kalian mulai mempasrahkan semuanya, mulai mengikhlaskan semuanya, saya yakin masalah kalian satu persatu akan dilunaskan. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.